Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurlaili Fitrianita dengan NIM 212101070020 dari MTK 2 akan menjelaskan tentang ringkasan-ringkasan materi fikih yang sudah dipelajari. Memahami definisi dan urgensi ilmu fikih. Fikih secara definisi adalah ilmu yang menjelaskan tentang hukum-hukum syar'i yang mana sifatnya amalia yang dapat digali dan ditemukan dengan dalil-dalil yang tasli. Fikih ini sudah diibaratkan dengan ilmu karena dalam ilmu sendiri tidak hanya membahas tentang hukum Islam saja, melainkan di dalamnya terdapat berbagai ilmu yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, pada dasarnya, kajian fikih ini sudah sangat luas. Ilmu fikih sudah marak dalam forum kajian seperti Basul Masail yang dilakukan pada lembaga dan ormas-ormas Islam maupun lembaga yang ada di pesantren. Untuk contoh kecil dalam kehidupan sehari-hari yaitu ketika kita melaksanakan jual beli dan bersuci. Urgensi ilmu fikih dalam kehidupan sehari-hari memiliki kaidah fikih yang ada pada penjelasan Abu Zahra yang membahas tentang ijtihad, yaitu pengerahan kesungguhan dan pencurahan daya upaya baik dalam mengeluarkan hukum syara maupun penerapannya. Sejarah perkembangan fikih dari zaman Rasulullah hingga sekarang. Perkembangan fikih pada zaman Rasulullah ini yang dijadikan acuan pada masa Rasulullah adalah Al-Quran dan hadis. Fikih pada zaman Rasulullah ini hanya dijadikan sebagai praktek saja, tidak dijadikan sebagai disiplin ilmu. Untuk menerapkan ilmu fikih sendiri hanya berpacuan pada Al-Quran dan hadis, tidak ada yang lain karena semuanya ini akan kembali pada Rasulullah. Pada zaman sahabat banyak sekali pertentangan, jadi pada saat itu yang menjadi pedoman para sahabat adalah Al-Quran, hadis, dan ijtihad atau ijma' para sahabat. Banyak permasalahan fikih yang terjadi pada zaman itu yang digunakan untuk pengambilan hukum diambil dari hadisnya para sahabat yang punya kemampuan, sedangkan fikih pada saat itu masih dalam bentuk Al-Quran dan hadis, kemudian dalam bentuk kajian-kajian biasa, tidak ada kitab. Pada zaman tabi'in, Futuhat Islamiyah ini sudah semakin luas. Dengan demikian umat Islam banyak berinteraksi dengan orang-orang yang lain yang berbeda latar belakang. Hal ini juga akan menjadikan ijtihad semakin mendesak karena banyak masalah baru dan belum pernah terjadi yang mana akan memerlukan kejelasan hukum fikihnya. Namun pada saat itu ijtihad sudah ada tapi belum berbentuk sebuah kitab, Al-Quran, hadis, ijma', dan qiyas. Pada zaman ulama, permasalahan semakin banyak yang mana akan memerlukan solusi untuk menyelesaikan masalah. Dari itu, pada zaman ulama ini membukukan ilmu fikih yang kemudian muncullah kitab. Dengan adanya kitab ini bisa mempermudah ruang ijtihad pengambilan hukum itu yang menjadi mulai banyak dan sudah mulai tersebar perbedaan mazhab dalam fikih. Aliran-aliran fikih ada 4, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Mazhab Hanafi ada 4 pegangan, yaitu Al-Quran, As-Sunnah Rasulullah, fatwa sahabat, dan ijma'. Mazhab Maliki ada 7 dasar, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, amalan Ahlu Al-Madinah, fatwa sahabat, ijma', qiyas, dan Az-Zara'i. Yang ketiga yaitu mazhab Syafi'i. Dalam perkembangannya, Al-Syafi'ilah ahli hukum Islam pertama yang menyusun ilmu usul al-fiqih, ilmu tentang dasar-dasar hukum Islam yang terkandung dalam buku Ar-Risalah. Dan yang terakhir yaitu mazhab Hambali. Ada 5 sumber. Yang pertama yaitu Al-Quran, yang kedua Sunnah Nabi, yang ketiga hadis mursal, yang keempat qiyas, dan yang terakhir yaitu pendapat sahabat yang diketahui tidak ada pertentangan dari sahabat lain. Aliran-aliran usul fiqh itu ada 3, yaitu aliran Syafi'iyah, aliran Hanafiyah, dan aliran Mutaakhirin. Taklid adalah suatu ungkapan yang mencerminkan sikap seseorang yang meniru atau mengikuti pendapat perbuatan orang lain tanpa mengetahui sumber hukum atau dalil-dalilnya, serta apakah dalil tersebut kuat atau tidak. Hukum taklid sendiri yaitu suatu hal yang tercela dan dilarang karena hanya mengikuti atau meniru perbuatan seseorang. Tafriq, suatu perkara yang tidak dikatakan oleh seorang mujtahid, maksudnya melakukan suatu perbuatan dan mengambil satu masalah dengan 2 pendapat dari mujtahid yang berbeda hingga membentuk pendapat baru yang tidak ditetapkan oleh kedua mujtahid tersebut. Untuk ruang lingkupnya hanya terbatas pada suatu permasalahan ijtihad yang bersifat meragukan, seperti halnya keharaman meminum khamr. Hukum tafriq sendiri yaitu ada 3 cabang. Yang pertama, bertujuan untuk kebaikan dan ketentraman seorang hamba. Yang kedua, atas dasar orang menjaga diri dari maksiat dan kehati-hatiannya. Dan yang ketiga, berdiri atas dasar toleransi dan demi kemudahan perbedaan keadaan mukallaf.
Itiba. Itiba adalah menerima perkataan orang lain dan kamu mengetahui alasan perkataannya, sebab ada dalil yang sangat kuat. Dan jika dari segi istilah kalangan usuliyin mengemukakan bahwasannya itiba adalah sikap mengikuti atau menerima semua yang diperintahkan, dilarang atau dibenarkan Rasulullah. Secara umum itiba ada dua, yaitu itiba kepada Allah dan Rasulnya dan itiba terhadap selain Allah. Sumber-sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam merupakan tempat pengambilan hukum Islam atau sumber hukum Islam disebut dengan istilah dalil-dalil tempat berpijaknya kebijakan-kebijakan hukum Islam. Macam-macam hukum Islam itu ada 4, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Sejarah 4 mazhab dan perkembangan serta sebarannya. Yang pertama, mazhab Hanafi. Mazhab ini dinisbahkan pada Imam Besar Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit bin Zawti At-Taimi Al-Kufi. Beliau menekuni ilmu fikih di Kufah. Mazhab ini berpegangan pada Al-Quran, ijma, as-sunnah, qiyas, dan istihsan. Mazhab ini tumbuh di Kufah atau Irak, kemudian mulai menyebar ke negara Islam bagian timur seperti Irak, Turki, Asia Tengah, Pakistan, India, Mesir, dan sebagainya. Yang kedua yaitu mazhab Maliki. Pendirinya adalah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amr al-Ashabi. Mazhab ini berpegang pada Al-Quran, as-sunnah, ijma al-Madinah, fatwa sahabat, khobar ahad, dan qiyas, al-ihtisab, dan al-maslahah al-mursalah. Beliau menuntut ilmu di Madinah. Untuk penyebaran mazhab ini begitu luas dibandingkan mazhab yang lainnya. Penyebarannya ini menyebar hingga ke Syam dan juga Hijaz. Mazhab Syafi'i. Pendirinya adalah Imam Syafi'i. Beliau lahir di Gaza. Beliau ini merupakan murid dari Imam Malik. Mazhab ini terus konsisten tanpa melewati garis-garis besar Al-Quran, hadis, ijma, ulama, dan qiyas. Mazhab ini berawal dari Mesir, Irak terutama Baghdad dan Khurasan, dan juga negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Dan yang terakhir yaitu mazhab Hambali. Pendirinya adalah Imam Ahmad bin Hambal. Beliau merupakan murid Imam Syafi'i. Mazhab ini pertama kali berkembang di Baghdad dan Irak, dan sekarang mazhab ini menjadi mazhab resmi Saudi Arabia yang penganutnya tersebar luas di seluruh Jazirah Arab, Palestina, Syria, dan Irak. Pengertian, perbedaan, dan ruang lingkup fikih dan syariat. Fikih adalah ilmu yang memahami hukum yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi, sedangkan syariat adalah norma hukum yang dasar yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diikuti oleh umat Islam. Ruang lingkup fikih dan syariat itu keduanya mencakup semua hukum yang diterapkan dalam bentuk amalan oleh setiap mukallaf, orang yang diserahi tugas atau tanggung jawab untuk pelaksanaan ajaran syariat Islam. Perbedaan fikih dan syariat ini terletak pada ruang lingkupnya. Kalau fikih itu ruang lingkupnya terbatas, sedangkan syariat itu ruang lingkupnya bersifat umum. Fikih dan usul fikih. Fikih adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempelajari agama Islam. Fikih bersifat praktis dan objek pembahasan tentang dalil. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu agar hukum Islam dapat diterapkan oleh seluruh umat Islam. Sedangkan usul fikih adalah sekumpulan kaidah yang menjadi landasan. Usul fikih membahas makna hakiki, real, dan majaz atau kiasan, lafaz umum, dan sebagainya. Dan juga keduanya ini memiliki tujuan yang sama, yaitu agar hukum Islam dapat diterapkan oleh seluruh umat Islam. Riba. Riba adalah menyerahkan sesuatu dengan pergantian sesuatu yang lain, yang tidak hanya kesamaan menurut timbangan syara pada waktu akad. Menurut 4 pendapat, yaitu mazhab Hanafi, jual beli barang yang dibarter atau ditimbang dengan komoditas seperti emas. Menurut mazhab Maliki, ilat diharamkan riba pada emas dan perak adalah harganya, sedangkan ilat makanan berbeda pada riba nasi'ah dan riba fadl. Yang ketiga yaitu mazhab Syafi'i. Riba emas dan perak ditemukan dalam harga, yaitu kedua komoditas itu dinilai atau menjadi harga sesuatu. Dan yang terakhir, menurut mazhab Hambali, melarang jual beli sejenis yang ditimbang dengan kurma. Contoh dari riba sendiri adalah pegadaian, kartu kredit, pinjaman bank. Cadar dan perspektif 4 mazhab. Cadar adalah jilbab yang tebal dan longgar yang menutupi seluruh aurat termasuk wajah dan telapak tangan. Perspektif cadar menurut 4 mazhab. Cadar menurut perspektif 4 mazhab ini hukumnya adalah sunnah yang dianjurkan pada mazhab Hanafi. Pada mazhab Maliki hukumnya makruh. Dan pada mazhab Syafi'i ada persilangan, yaitu wajib dan yang kedua sunnah. Sedangkan pada mazhab Hanbali itu hukumnya mubah.
Sekian materi-materi fikih yang sudah saya ringkas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.